dijadikan desimal dulu, pinter. 25% dari 80 itu berapa? Gimana caranya? 25 dijadikan desimal berarti 0,25. Terus dikali 80 0,25 dikali 80 itu hasilnya 20. Selanjutnya ada 3/4 dikali 16. Bagaimana caranya? Sama kayak ini. Ya. Caranya itu dijadikan 16-nya itu dijadikan bentuk pecahan dulu. 4 dikali 16. 16 ini dijadikan bentuk pecahan dulu. Gimana caranya? 16 per 1. Atau langsung bisa. Langsung gimana? 3/4 dikali 16. Langsung kayak gini. 16 bagi 4 berapa? 4. 4 dikali 3 12. Ini. Paham? Paham. Yang nomor 3 itu 20 ditambah 25 20 ditambah 12 dikurangi 0,5. Caranya gimana? Gimana? 20 tambah 12 30. Nah, 20 ditambah 12 dikurangi 0,5. Gimana? 20 tambah 12 berapa? 32 dikurangi 0,5 sama dengan 31,5. Paham nggak? Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari semua yang Ibu jelasin tadi? Tidak ada? Lanjut ya, kesimpulan dari latihan soal atau materi-materi yang telah kita pelajari ini yaitu operasi bilangan, pecahan desimal dan persen. Penting dipahami latihan dan mengingatkan kepercayaan dan kecepatan menyelesaikan soal. Terus usaha kemampuan dengan berbagai tipe soal agar mahir. Sudah ya. Itu untuk materi hari ini. Bisa, kalau nggak paham bisa bertanya. Paham nggak? Paham. Oke. Kalau ini masih semangat atau enggak? Masih. Kok lemas? Ayo dong semangat. Semangat ya. Kalau kalian lemas, nanti Ibu kasih soal sendiri di depan. Semangat apa enggak? Semangat. Biar tambah semangat, Ibu kasih game. Mau enggak? Mau kasih game? Oke, gamenya tak share sama Ibu di HP ya, di grup. Coba dilihat gamenya sudah Ibu share. Coba kalian kerjakan. Itu game materinya sudah yang kita pelajari sekarang. Coba. Ayo dikerjakan. Kalau nggak paham tanya dari
PR di rumah. Nanti ibu share PR-nya di grup lagi ya. Oke, oke, sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Pak. Apa sudah makan? Atau sarapan? Belum. Kenapa belum? Nggak sempet, Pak. Buru-buru. Apa? Masuk jam berapa? Tadi. Jam berapa? Baru jam 7, Pak. Buru-buru Pak, bangunnya coba silakan. Iya, Pak. Baik. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa? Aisyah. Kenapa? Sakit. Ada izin di grup atau di pasukan? Ada. izin. Ya. Tadi ada dosen, ada guru lain nggak sebelum saya? Ada, Pak. Pak. Siapa? Bu Ayu, Pak. Baik itu materi apa atau pelajaran apa ajarnya? Tadi belajar tentang bilangan kecil, bilangan pecahan desimal sama pecahan persen, Pak. Ya baik. Ya sudah kalau begitu Bapak mulai ya mata pelajaran ini. Dan jangan lupa kita baca doa dulu sebelum memulai kegiatan supaya kita lebih semangat untuk belajarnya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, apakah masih ingat dengan materi Bapak yang kemarin? Masih, Pak. Nah, coba jelaskan sedikit materi tentang Bapak yang kemarin. Tentang bilangan. Coba ada yang tahu? Lupa, Pak. Tadi mana Pak belajar, Pak? Tadi dua, Pak. Main Yang game. belajar. Bagus. Lain kali belajar ya. Baik, Pak. Nah, baik, Bapak akan mulai materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini itu adalah bilangan bulan. Apa ada yang tahu bilangan bulan sendiri? Tidak. Coba, kan sudah Bapak bilangin, kemarin disuruh belajar untuk materi bilangan bulan. Nah, pada materi bilangan bulan sendiri, kita itu mempunyai tujuan untuk agar peserta didik dapat memahami dan menjelaskan terkait pengertian bilangan bulan. Nah, jadi jenis bilangan bulan sendiri itu ada garis bilangan, ada operasi dasar, ada bilangan bulan dan sifat-sifat bulan itu sendiri. Nah, bilangan bulan itu sendiri adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Untuk bilangan negatif sendiri itu berarah ke kiri, Pak. kiri. Nah, itu dimulai dari angka berapa? Nol. Ikuan nol ada sendiri nanti di tengah. Di satu. Sampai Seterusnya. Nah, pada bilangan negatif itu sendiri, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin Kecil. kecil. Itu berapa? Nah, untuk bilangan bulan positif itu Satu. mengarah ke Kanan. yang dimulai dari angka Satu, Pak.
Nah, pada bilangan bulan itu sendiri yang sudah Bapak kasih tahu bahwa bilangan bulan itu terdiri dari 3 jenis, yaitu bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif serta 0. Itu bukan termasuk dari bilangan bulan negatif ataupun Positif. Nah, garis bilangan, ada yang tahu apa garis bilangan tersebut? Garis bilangan digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulan. Nah, coba lebih keras lagi biar pendengar pada tahu. Garis Coba satu. Saya Pak, Ya. garis bilangan adalah garis yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulan Pak. Nah, contohnya itu 0 berada di tengah, bilangan positif di sebelah kanan dan bilangan negatif itu di sebelah Kiri. Nah, operasi-operasi pada bilangan bulan itu sendiri ada positif. Positif tambah positif hasilnya itu positif Pak. terus Kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif. positif ditambah negatif itu selisih nilai mutlak. Anda mengikuti bilangan dengan nilai mutlak lebih besar. Kalau kita dalam pengurangan itu, nah untuk yang positif itu kan kalian sudah tahu ya. Kalau misal 4 ditambah 2 sama dengan 8, 6 Pak. nah, Tapi beda Pak. 5 ditambah 1 sama dengan 6. inilah yang disebut positif ditambah positif sama dengan Positif. Nah, terus yang Negatif. negatif itu min 1 ditambah min 2 sama dengan Min 3 Pak. negatif 3. Nah, kita belajar dari penjumlahan sudah. Jadi kita belajar apa? Pengurangan. Nah, dengan dasar-dasar operasinya itu A dikurangi B sama dengan A tambah A ditambah min B. min B. B. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan atau seperti 3 ditambah. Nah, mengapa ini dari 1 menjadi negatif 1? Ada yang tahu? Nah, jadi kan ini kan dikurangi, terus ini ditambah, terus jadikan yang B ini menjadi negatif. Nah, jadi hasilnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 3 plus min 1 sama dengan 2. jadi A dikurangi B sama dengan A plus Min B. min B. Nah, baik, selanjutnya sifat-sifat bilangan bulan. Nah, sifat-sifat tersendiri dari bilangan bulan tersebut itu ada 3. Sebutkan apa saja? Ada bilangan tertutup, bulan tertutup Pak. Ya, Selanjutnya bilangan bulan kumulatif terus dan asosiatif. asosiatif. Nah, sifat-sifat bilangan bulan sendiri
dengan A dikurangi B. dikurangi B. Nah, itu yang kedua. A ditambah B. Tambah B sama dengan B tambah A. B tambah A. Terus yang asosiatif gimana? A tambah B dalam kurung Untuk burung. Terus tambah C. ditambah C sama dengan A ditambah Dalam kurung kurung B tambah B C. tambah C. tambah C. Nah, ada yang tahu cara mengerjakan yang jenis ini nomor 1, sifat-sifat nomor 1? Bapak kasih contoh ya. Ya Pak. Nah, baik. Coba Alfifi kerjakan yang sifat-sifat nomor 1 dan jelaskan. Coba yang lain kerjakan dulu, yang nomor 2 atau yang 3. Ya Pak. Setelah itu maju ke depan ya. Ya Pak. Dua Pak. Ya. Coba, ayo nomor 2 langsung. Itu mana hasilnya? Jadi 3 ditambah min 2 itu Pak, hasilnya 1. Nah, 1 Pak. 1 ya. Ya sama dengan 3 dikurangi 2 itu 1 Pak. Baik, tepuk tangan untuk yang Alfifi. Coba kerjakan di bawahnya adalah biar kerjaannya. Ini Pak. Nah, coba dibaca biar yang lain juga paham. Ini teman-teman 4 ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 4. 5 tambah 4 berapa? 9. 9. Betul Pak? Betul. Nah, silakan kita kerjakan nomor 3. Ini 5 plus 2. Coba jelasin biar yang lain tidak tahu. Jadi 5 ditambah 2 ditambah 1 itu 8. Betul. Karena sifat asosiatif bisa dibolak-balik jadi 5 ditambah dalam kurung 2 ditambah 1 sama dengan 8 juga. Baik. Berarti sudah paham semua ya. Paham Pak? Kesimpulannya bahwa sifat tertutup itu operasi penjumlahan atau pengurangan dalam bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan Bulan. bulat. Contohnya seperti yang sudah tadi dikerjakan oleh kalian. Nah, untuk yang kedua ada sifat komutatif. Nah, ada yang tahu sifat komutatif sendiri itu apa? Coba. Sifat yang urutan bilangannya itu merupakan operasi penjumlahan tidak mempengaruhi hasil Pak. Nah,
Terus yang ketiga itu ada sifat Asosiatif. Nah, sifat asosiatif sendiri itu mengelompokkan bilangan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan tidak mempengaruhi hasil. Nah, kesimpulannya adalah bilangan bulat itu merupakan dasar dari banyak konsep Matematika. Nah, jadi kalian kalau tidak bisa memahami materi bilangan bulat, maka seterusnya kalian akan Bingung. Nah, memahami operasi bilangan bulat dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah matematika. Nah, baik, Bapak akan kasih kalian game. Apakah kalian membawa HP masing-masing? Bawa Pak. Ada paketannya sendiri? Ada Pak. Baik. Bapak sudah kirim link kuisnya dan coba kalian kerjakan di HP masing-masing. Baik Pak. Untuk kuisnya itu ada 5 soal. Nah, coba dibuka dan dikerjakan. Apabila ada yang masih belum paham atau tidak tahu cara untuk masuk ke aplikasi gamenya, silakan bertanya. Coba dikerjakan dulu. Dan jangan lupa dikasih nama ya. Baik Pak. Dan di atas itu sudah ada nama yang harus diisi. Coba, apa yang sulit? Bisa Pak? Bisa. Ya. Coba yang Ayu itu dapat berapa? Dapat 90 Pak. 90. Ya. Saya salah dua Pak. Coba introspeksi dulu mana yang salah. Dia tadi itu Pak di bilangan apa itu komutatif itu Pak. Nah, kalau kumulatif, Iya Pak. terus yang Ayu, bagian mana yang salah? Coba. Yang anu Pak, asosiatif. Lupa Pak caranya. Lupa. Ya. Kalau begitu, Bapak akan mengulangnya ya. Iya Pak. Nah, yang lebih itu kan yang Komutatif Pak. Nah, coba tadi komutatif sendiri itu apa? Bilangan dalam operasi penjumlahan yang tidak mempengaruhi hasil Pak. Yang mana? Bilangan dalam operasi penjumlahan yang tidak mempengaruhi hasil. Nah, bagaimana itu? Semisal ada penjumlahan 3 ditambah min 7 sama dengan gimana? Berarti 3 ditambah 74 Pak. Ditambah min 7 atau bisa min 7 ditambah 3 yang dimana hasil dari dua spekulasi ini mendapatkan hasil yang sama, yaitu berapa? 4. 4. 4. Nah, baik, sudah paham? Paham
2 plus 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 plus 4 yang dimana sama seperti yang tadi, hasil dari dua cara ini, jumlahan ini hasilnya sama. Baik, apakah ada yang masih belum paham? Paham, Pak? Kalau begitu, sekian materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, dan Bapak juga akan kasih kuis, kasih soal untuk kalian belajar di rumah. Ya, Pak. Dan nanti coba lihat di grup dan kumpulkan pada pertemuan minggu depan ya. Ya, Pak. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik. Oke. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu, ayo, Bu. Kenapa? Katanya izin, Bu, orang tuanya kan, Bu, pergi haji, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, Bu. Oke. Terus sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah supaya pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan bermanfaat. Oke. Al-Fatihah. Oke, selesai ya? Ya, Bu. Oke, sebelum kita ke materi, sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama belajar bilangan real sama campuran, pecahan, Bu, pecahan desimal, pecahan persen. Terus, Terus yang kedua kita belajar bilangan bulat, Bu. bilangan bulat itu apa saja? Dalam diri, Nol, Bu. Oke, bentar, masih ingat ya? Ya, Bu. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan ulang terkait definisi himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan dan bilangan kaidah. Oke, sebelumnya kita ke definisi himpunan. Nah, sebelumnya sudah tahu belum himpunan itu apa? Tahu, Ibu. Apa Aisyah? Suatu kumpulan objek yang terdefinisi secara jelas. Oke, betul. Jadi, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok objek yang memiliki definisi yang jelas. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti kumpulan bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Sekarang bilangan bulat positif yang kurang dari 10 itu apa aja sih? 9, Terus 8, apa? 7, 1. Oke. Nah, itu kan udah jelas bilangan bulat positif yang kurang dari 10. 10. Kalau misalkan 11 itu termasuk tidak? Enggak, Bu. Oke. Nah, jadi kalau himpunan itu harus jelas ya definisinya. Sekarang yang contoh yang kedua, kumpulan warna lampu lalu lintas apa saja? merah, kuning. Merah, kuning, hijau. Kalau begitu termasuk tidak? Enggak, Bu. Berarti termasuk himpunan ya. Karena udah pasti ada 3, yaitu merah, kuning, hijau. Terus yang ketiga, kumpulan hewan yang lucu termasuk himpunan atau bukan? Termasuk. Masuk, Bu. Kok bisa? Enggak masuk, Bu. Ya masuk. Kenapa ya jawabnya? Karena kumpulan yang itu bersifat apa, Bu? Bersifat apa ya? Banyak. Kadang ada orang yang bilang lucu, kadang ada bilang tidak lucu.
Tujuh itu Bu. Nah, betul. Jadi, kumpulan hewan yang lucu itu tidak termasuk himpunan. Karena kan bersifat subjektif. Ada yang bilang kucing itu lucu, ada yang bilang kelinci lebih lucu. Iya Bu. Paham? Paham Bu. Kita lanjut ke penulisan himpunan. Jadi, penulisan himpunan yang pertama yaitu biasanya menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan dan menggunakan huruf rawa. Kita contoh ya. Baik Bu. Jadi penulis himpunan kan yang pertama huruf kapital Iya Bu. dan dihubungkan dengan sama dengan lalu menggunakan huruf rawa. Nah, biasanya anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma seperti 5,8, 8,9, 9,10. Untuk penulisan himpunan mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada Bu. Paham ya? Paham Bu. Nah, yang ketiga ada menyatakan himpunan. Yang pertama yaitu menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya seperti A sama dengan 1, nah, yang ini termasuk enumerasi atau bukan? Termasuk Bu. Oke, sudah. Iya Bu. Terus yang kedua ada menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata seperti A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 4. Berarti apa saja bilangan asli yang kurang dari 4? 3 Bu. 1, 2, 3 Bu. Oke, satu gitu ya. Ada yang bisa menuliskan tidak? Saya Bu. Oke. Kita ke bentuk enumerasi ya. Iya Bu. Ini Bu. Benar ya, jadi bilangan asli yang kurang dari 4 yaitu 1, 2, 3. Untuk yang B itu juga sama ya. Iya Bu. Jadi apa saja bilangan ganjil yang kurang dari 8? 1, 3, 5, 7. Terus yang ketiga ada menuliskan dengan notasi. Contohnya yaitu A sama dengan X, di mana X adalah bilangan Nah, yang ketiga yaitu menuliskan dengan lokasi. Contohnya yaitu A sama dengan X, di mana X kurang dari 4. Nah, X sendiri adalah bilangan asli. Paham? Paham Bu. Oke, sekarang ibu mau minta ini diubah ke bentuk lokasi. Siapa yang bisa menuliskan? Ini diubah ke bentuk lokasi. 5 itu Bu. Kan itu 5,8. Jadi Oke, ini aja deh ya ini. Oke. Bukan ini dulu, bentar, ini kasih soal. A
kurang dari 10, X adalah bilangan benar. Ada bilangan benar. Benar. Jadi A sama dengan, harusnya gimana ini? A sama dengan A sama dengan X, di mana X kurang dari 10. X adalah bilangan benar. Paham teman-teman? Paham. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Paham Bu? Paham ya? Ya Bu. Oke, sekarang bilangan kardinal. Apa itu bilangan kardinal? Yaitu bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Dan atasnya itu n. Ya, ya. Bilangan kardinal itu biasanya notasnya itu n. Nah, ini nama himpunannya. Contoh, misalkan ada himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7. Nah, n-nya adalah 4. Paham? Paham, Bu. Paham Bu. 4 ini kok bisa 4 dari mana? Jumlah anggota himpunannya itu ada 4. Apa saja itu? 1, 3, 5, 7. Terus itu ada himpunan B sama dengan A, B, C, D, E, F. Berarti berapa nilai NB? 6, Bu. Oke, 6 ya. 6. Paham? Paham Bu. Oke, kalau paham Ibu kasih soal sedikit ya. Ya Bu. Bu.
10.000. Ya, betul. Aisyah paham? Paham, Ibu? Oke, karena udah paham sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu himpunan, definisi himpunan. Baik, Ibu. Kalau Mas, mana dong? Baik. Oke, Aisyah, jelaskan ulang himpunan itu apa? Kelompok objek dan memiliki definisi yang jelas, Ibu. Oke, paham ya? Iya, Ibu. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Paham ya? Paham, Bu? Oke. Kesimpulannya yaitu himpunan adalah kumpulan atau sekelompok objek yang memiliki definisi yang jelas. Nah, himpunan sendiri bisa dinyatakan dengan bentuk relasi atau menyebutkan anggotanya dengan kata-kata atau dengan notasi. Oke. Karena kalian sudah paham, gue akan beri tugas untuk minggu depan, yaitu tugas kelompok ya, tugas individu ya. Paham? Paham, Bu? Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Pak. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mbak Anita, Pak. Kenapa kita? Dan tentang adiknya belum masuk. Oh, alah. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari hari ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya barokah. Al-Fatihah. Selesai. Tadi sebelum Bapak ada guru lain yang ngisi. Ada. Siapa saja? Bu Mira. Siapa lagi? Bu Putri, Pak. Oh, beliau ngajar apa? Pengajian jalanan bulan. Ya, terus. Terus Putri jalanan berdua. Oke. Terus, Bersama terus. Bu Nita. Himpunan. Oh. Baik. Sekarang materinya Bapak adalah bentuk, pangkat, dan akar. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran ini yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat dan akar. Yang dimana kita itu nantinya dapat menggunakan aturan pangkat maupun akar dan juga dapat melakukan manipulasi aljabar dalam hitungan yang melibatkan pangkat dan akar. Sampai di sini, sebelum memasuki materi, ada yang tahu bentuk pangkat dan akar? Tahu, Pak. Gimana? Kalau pangkat itu Ada ada di atas, angka kecil, Pak. Nah, kalau akar? Kayak siku-siku, Pak. Nah, baik. Nah,
Yang pertama kita belajar bentuk pangkat negatif. Jadi bentuk pangkat negatif adalah perkalian bilangan-bilangan yang sama di mana disebut sebagai perkalian berulang. Contohnya dapat kalian lihat, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 3. Yang kedua yaitu 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3. Dan 9 kali 9 kali 9 sama dengan 9 pangkat 3. Selanjutnya pangkat bulat positif. Jadi pangkat bulat positif adalah bilangan real. A pangkat 2 bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1. Maka A pangkat N ditulis AN adalah perkalian N, di mana N tersebut adalah 2 bilangan A. Dapat ditulis di dalam PPT tersebut A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak berapa N ini? 3. Jika ada soal A 5, jadi berapa? A kali A kali A sama 5 kali 5. Begini ya. Iya, Pak. Betul? Kurang 1. Nah, jadi dalam penulisan pangkat bulat bilangan positif itu, banyaknya pangkat itu berupa N disesuaikan, ya. Selanjutnya ini ada sebuah catatan di mana jika N sama dengan 1, maka AN sama dengan A1 adalah A. Jika N sama dengan 0, maka untuk A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Contohnya yaitu A pangkat 4 per A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A kali A per A kali A kali A sama dengan A. Kok bisa A kali A kali A kali A per A kali A kali A sama dengan A? Ada yang bisa Saya, Pak. silakan. Nah, betul ya? Paham di sini? Paham, Pak. Paham. Selanjutnya, nah itu sama ya, sama yang dikerjakan sama Isa, bahwa jadi A pangkat 4 itu sama dengan A per 3 sama dengan A. Caranya itu kayak gini, dimasukkan. Paham? Nah, selanjutnya bilangan pangkat bulat negatif, yaitu misalkan A bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0, maka A negatif pangkat negatif N adalah kebalikan dari A pangkat N atau sebaliknya. Dapat dilihat yaitu A pangkat
negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A min N. Contohnya yaitu 3 kali 5 pangkat min 2. 3 berapa? 5 pangkat min 2 yaitu 1 per 5 pangkat 2. Berapa? 3 per 5 pangkat 2. Yang B 3 per B min 6 sama dengan 4 B angkat 6. Paham yang B? Oke, selanjutnya kita belajar bentuk, akar, dan pangkat pecahan. Sebelum Bapak lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang perpangkatan? Tidak ada ya? Baik, lanjut kita belajar bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irrasional. Contohnya yaitu akar 9. Akar 9 bukan bentuk akar, sebab akar 9 sama dengan kok bisa jadi 3, gimana itu? Betul. Jadi 3 pangkat 2 ini akar 2 kan ya? Nah, jadi 9 akar 2 itu sama dengan 3 kali 3 9. Jadi tidak termasuk bentuk akar. Yang B akar 0,25 bukan bentuk akar, sebab 0,25 sama dengan 0,5. Selanjutnya cara menyederhanakan bentuk akar. Untuk setiap A dan B adalah bilangan positif, maka berlaku akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Contohnya akar 108 sama dengan biar kita lebih mudah mengerjakannya, maka disederhanakan dulu. Jadi 36 kali 3 sama dengan 108, ya kan? Jadi bisa dikerjakan akar 36 kali akar 3. Berapa akar 36? 6. Jadi 6 akar 3. Paham yang contoh soal nomor 1? Lanjut contoh soal nomor 2, yaitu akar 4A pangkat 3B, yaitu sama dengan akar 4
sama dengan B akar C, yaitu A kurangi B akar E. Contohnya yaitu 3 akar 3 tambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Jadi bisa dikumpulkan dulu 3 ditambah 5 dikurangi 2 akar 3. 6 akar 3. Selanjutnya pinterlah. Selanjutnya perkalian bentuk akar, yaitu akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B, di mana A dan B itu masing-masing bilangan positif. Contohnya sudah jelas, yaitu akar 6 kali akar 8 sama dengan, bisa ditulis 6 kali 8 berapa? 48. Kita sederhanakan jadi berapa? 4 akar 3. 4 akar. Nah, ada yang tahu dapat dari mana 4 akar 3 ini? Tidak, Pak. Jadi kita cari perkalian yang nantinya bisa diakarkan. Contohnya 48. Kira-kira berapa ya kita sederhanakan dan nanti bisa diakarkan? Tidak tahu, Pak. 16 kali 3. Nah, jadi akar 48 dapat kita sederhanakan menjadi 16 kali 3. 16 berapa akarnya? 4 akar 3. Sama kan? Paham? Nah, selanjutnya mencari akar kuadrat. Mencari akar kuadrat dapat dilakukan dengan bentuk akar dalam kurung A plus B sama dikurangi 2 akar AB sama dengan dalam kurung akar A dikurangi akar B, atau opsi kedua yaitu akar A plus B ditambah 2 akar AB itu sama dengan akar A plus akar B. Contohnya dapat dilihat yaitu akar 5 plus 2 akar 6 sama dengan akar 3 tambah 2 plus 2 akar 3 kali 2. Nah, di sini Bapak mau bertanya, itu kok bisa jadi 3 tambah 2 plus 2 akar 3 kali 2? Ada yang bisa dijelaskan? Coba Ayu mungkin bisa menjelaskan kenapa kok bisa jadi 3 plus 2 ditambah 2 akar 3 kali 2. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Tidak tahu, Pak. Tak tahu? Tidak. Nah, itu ini jelaskan. Ini jawab. Ya, gimana? Itu kan 5, Pak. 3 tambah 2 itu difaktorisasikan. Ah. Yang itu 5, Pak. Terus 2 akar 6 itu bisa 3 dikali 2, Pak. Nah, tuh. Udahnya itu ya akar 3 ditambah akar 2, Pak. Gimana? Paham yang lain? Paham, Pak? Paham. Yang contoh nomor 2 sama ya? Ya, Pak. Nah, lanjut.
per akar B kali 3 itu sama dengan 6 per akar 3 kali akar 3 per 3 sama dengan 6 akar 3 per 3. Berapa 6 itu? 6 dibagi 3 2. Nah, berarti 2 per akar 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Paham? Paham. Bapak kasih soal ya, dikerjakan. Ya. Mau individu apa kelompok? Nah, kalau mau kelompok, jadi ada yang 2 orang, ada yang 1 orang ya. Iya, Pak. Karena kita kan tidak masuk, jadi ada yang 2 orang, ada yang 1 orang ya. Iya, Pak. Baik, Bapak kasih soal 1. Ini Aisyah sama Ayu, Sofyan sendiri ya. Ya, Pak. Baik, kerjakan. Nanti maju ke depan untuk mengerjakannya. Nah, Bapak kasih soal karena waktu sudah tidak memungkinkan, nanti bisa dikerjakan di rumahnya ya. Baik, Pak. Minggu depan nanti dikumpulkan di mejanya Bapak. Jangan lupa dikerjakan. Soalnya itu 2. Ini yang soal yang pertama. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nanti Sofyan bisa menghubungi kita ya. Ya, Pak. Biar masuk kelompok juga. Jadi satu soal ada 2 orang, satu kelompok ada 2 orang. Ini kelompoknya Aisyah sama Ayu, yang kedua kelompoknya Sofyan sama Nita. Baik, Pak. Nah, sebelum ini Bapak mau nanya, sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, apa saja pelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Cerita dari awal. Akar, Ada akar, ada pangkat, ada pangkat, operasinya, Pak. operasinya apa aja ya? Iya, Pak. Nah, baik, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelajaran Bapak. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, barokah tentunya dan berguna untuk diri kita masing-masing ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Pesan Bapak untuk kalian tetap semangat, jadilah diri sendiri dan jangan pernah mendengarkan apa yang dibicarakan sama orang lain terhadap kita. Dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa gurunya yang ngajar? Bu Eh, Ayu. Ada Bu Ayu, Bu. Ada Pak Sofyan sama Bu Nita. Oh, masih ingat belajar apaan? Banyak Bu, ada tadi, ada bilangan bulan, ada hitungan, ada pecahan desimal sama pecahan persen Bu, Apa lagi? sama Buku akar dulu. apa nama pangkat Bu? Oh, selanjutnya kita akan belajar tentang
Sofian Bu, Kenapa Sofian kok tidak hadir? sakit Bu. Oh, oke. Sebelumnya ada yang tahu sistem persamaan linier dua variabel itu apa? Tidak Bu. Tahu Bu, lupa Bu. Lupa ya, tadi kami itu belajar tentang lanjutannya ya. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini yaitu pertama memahami pengertian sistem persamaan linier dua variabel, dan kedua menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau kita bisa singkat SPLDV menggunakan salah satu metode. Ada metode apa saja itu? Grafik, substitusi, eliminasi, dan juga gabungan Bu. Coba Alfi baca sistem persamaan linier dua variabel. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. SPLDV atau yang kita sebut sistem persamaan linier dua variabel dapat digunakan untuk menentukan harga dua jenis barang jika diketahui total harga dari pembelian sejumlah barang dari kedua jenis tersebut, yaitu contohnya jika Ani membeli 3 pensil dan 2 buku tulis dengan harga Rp15.000, sedangkan Budi membeli 2 pensil dan 1 buku tulis dengan harga Rp9.000. Pertanyaannya, SPLDV dapat digunakan untuk mencari harga 1 pensil dan juga 1 buku tulis. Nah, sistem persamaan linier dua variabel itu pengertiannya yaitu suatu sistem yang terdiri dari dua persamaan linier yang masing-masing memiliki dua variabel. Contohnya seperti tadi ya, Ya, soal cerita. Notasi sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV bisa ditulis dalam bentuk AX. Coba baca bersama-sama. AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F. Nah, seperti ini ya. Atau kita bisa tulis juga kamus ini. Oke? Ya, Bu. Langsung ke contohnya yang tadi. Jika Ani membeli 3 pensil, Ani beli 3 pensil. Terus apa itu? Dan buku tulis, 2 buku tulis, 2 buku tulis, seperti apa lagi? Budi, Bu. Oh, harganya. Budi membeli 2 pensil, 1 buku, harganya 9.000 Bu. Di sini kita dapat menuliskan ke dalam bentuk persamaan linier dua variabel. Sebelum itu ada yang bisa menuliskan? Coba Anita. Coba ini ya, pensil ini misalkan X dan buku ini YY. Ayo sekarang coba Anita tuliskan. Benar ya, jadi penulisan sistem persamaan linier dua variabel dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan BX ditambah EY. Kita umpamakan yang pensil
Coba metode grafik itu dengan menggambar grafik dari titik potong yang kita cari. Caranya itu mengenalkan X dan Y. Nomor 2 ada metode substitusi, yaitu menukar nilai dari sebuah persamaan. Metode ketiga ada metode eliminasi, yaitu mengeliminasi satu variabel. Nomor 4 ada metode gabungan, yaitu metode dari gabungan substitusi dan eliminasi. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya di situ ada beberapa soal. Pertama kita akan menggunakan metode grafik. Ditambah 3Y sama dengan 8 dan 3X dikurangi Y sama dengan 8. Sekarang kita akan mencari nilai X dan Y menggunakan metode grafik. Pertama, dari persamaan 7X dan plus 3Y sama dengan 8. Ayo aktivis dengarkan ibu ya. Nanti kalau tidak, ibu laporkan ke Pramudya Mulyati untuk dimasukkan barang ini kan. Mau? Enggak, Bu. Nah, ayo dengarkan ibu. Coba di sini X, di sini Y. Pertama dari 7X sama dengan 3Y. Kita nolkan X-nya. Ketika kita nolkan X-nya, berapa Y-nya? Coba arti ini selalu tidak dengarkan ini. Kenapa, Bu? Berapa nilai Y-nya ketika kita menolkan X-nya? Berarti Y-nya itu Berapa? 1, Bu. Karena kamu tidak tahu ya, ibu akan menjelaskan. 7X plus 3Y sama dengan 8. Ketika kita menolkan X-nya, maka 0 dikali 7 hasilnya 0. 0. Tinggal 3Y. Y-nya ini sama dengan ini kan perkalian. Ini dari sini jadi pembagian. 8 kali 3 berapa? Nggak bisa, Bu. Koma-koma ya. Koma-koma, Bu. Jadi kita tulis 8 per 3. 3. Terus di sini kita menolkan Y-nya. Kalau kita menolkan Y-nya berarti X-nya itu berapa? 7. 7. Ya, 8 per 7. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan 0,8 per 7. Di sini 8 per 3, koma 0. Nanti kita gambar di apa namanya ini? Grafik. Ya, di grafik kita gambarkan 0,87 di X-nya, terus Y-nya juga. Misalkan di sini 0,87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di sini itu 8 ke 7 ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, 8 per 3-nya ada di sini. 8 per 3. Nah, di sini kita akan menemukan titik kosong. Titik kosong di sini kan menjadi jawaban dari persamaan dilihat dari satu tidak. Paham, Bu? Coba yang nomor 2, tapi kita langsung kerjakan. Tidak usah menggambar ya, cukup sampai mencari nilai X dan Y-nya saja.
ini. Iya, Bu. Iya, Mi. Jika X-nya 0, jika X-nya 0, Iya. maka Y-nya 3 per 5 ya, Bu? 5 berarti 5 per 3. iya. 5 per 3. Jika Y-nya 0, maka 5 per 5, Bu. Yuk. Jika ininya 0, ya benar. Nah, Berarti berapa itu titik koordinatnya itu di bawah? 0,5. oh berarti 0, ini ya, Bu? Ya, itu X-nya ya. Terus Y-nya berapa itu? X-nya, kalau Y-nya berarti 0, 5 per 3. 5 per 3, 0. Oke, selanjutnya persamaan 4X plus 2Y. Coba kerjakan sendiri itu. X, Y, jika X-nya 0, maka 10, Bu, nanti PPT-nya Bu. 22 per 5. Ya, Bu. Ya. Terus jika 0, maka 10 per 4. Terus Maka ini itu ini ya. 10 0,9.